Manajer Manchester United, Erik ten Hag, mendesak anak asuhnya agar lebih tajam dalam final third alias penyelesaian akhir. Ia cukup senang dengan kembalinya Rasmus Højlund setelah cedera cukup panjang. Setelah menghabiskan 110 juta pounds untuk merekrut Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee, jelas Erik ten Hag berharap ada perubahan di lini serang MU. Oleh karena itu, ia menuntut semua pemain bisa bekerja sama memperbaiki lemahnya penyelesaian akhir. Di Villa Park, Højlund memulai pertandingan Liga Inggris pertamanya sejak pulih dari cedera hamstring yang dideritanya selama pertandingan pramusim melawan Arsenal pada bulan Juli. Zirkzee adalah salah satu dari 6 pemain Ten Hag di bangku cadangan yang membuat klub kehilangan gabungan 3-3 Nolem. Kami percaya para pemain dan suatu hari nanti akan klik, jika tanya. Ada alasannya. Saya akan mengatakan Rasmus Højlund adalah pencetak gol terbaik kami, tetapi dia hanya di musim ini dan tidak sampai 100% kebugaran pertandingan. Marcus Rashford mencetak gol di Porto pada hari Kamis dan memiliki assist yang bagus. Hari ini dia menciptakan peluang bagus. Alejandro Garnacho adalah ancaman sepanjang musim dan Bruno Fernandes memiliki kemampuan untuk mencetak gol. Kami akan sampai di sana. Ramai rumor pemecatan Erik ten Hag di Manchester United. Sang manajer kalem, sebut terlalu berisi gosip-gosip di luar sana, padahal MU baik-baik saja. Rumor pemecatan Erik ten Hag dari kursi manajer Manchester United sudah ramai terdengar belakangan ini. Tentu saja, itu karena hasil-hasil yang kurang memuaskan. Ten Hag sendiri mengaku, situasi internal Man United baik-baik saja. Cuma ramai isu-isu tersebut di luar saja, tuh. Itu kebisingan eksternal. Di internal kami memang kecewa dengan hasil-hasil yang didapat tapi kami terus bermain lebih baik, ujarnya dilansir dari Sky Sports. Di lini serang, memang kami sangat kekurangan gol. Tapi di area lainnya, kami tidak kebobolan di 4 laga Liga Inggris. Transisi bermain terus bullet up kami juga bagus, paparnya. Back veteran MU, Jonny Evans mengaku kalau gosip-gosip pemecatan Erik ten Hag memang sedikit mempengaruhi para pemain Manchester United. Tapi Evans menegaskan, kalau setiap pemain akan berjuang demi kembali ke papan atas. Pertanyaan soal masa depan Erik ten Hag di Manchester United terus berlanjut. Mantan asisten pelatih Steve McClaren sebenarnya pernah mengungkapkan ada momen yang tepat pelatih asal Belanda itu merasa harus kehilangan pekerjaannya di Old Trafford. Sementara itu, McClaren menghabiskan 2 musim terakhir di United pada masa tugas keduanya di klub tersebut. Dia sempat menjadi bagian dari staf pelatih Ten Hag, sebelum menjadi pelatih kepala Jamaika musim panas ini. Dan McClaren mengungkapkan kekalahan telak 0-4 saat bertandang ke Crystal Palace musim lalu, adalah momen ketika dia merasa Ten Hag mungkin akan kehilangan pekerjaannya. Setiap hari di Manchester United Anda berada di bawah tekanan. Saya tinggal bersamanya selama 2 tahun. Dalam banyak kesempatan. Setelah Brighton dan Brentford, para penggemar menuntutnya untuk dipecat setelah 2 pertandingan, dan kemudian kami mengalahkan Liverpool 3-0, kata McClaren pada Sky Sports. Saya ingat musim lalu, Crystal Palace 4-0, bisa saja menjadi 8-0 dan berpikir bahwa ini adalah akhir tetapi kemudian memenangkan 4 pertandingan berikutnya yang berpuncak pada final piala lagi dan memenangkan piala, imbungnya. Erik adalah tipe orang yang memiliki kualitas untuk tetap menjalani proses. Saya ada di sana pada awal musim ketika semua ini terjadi, perekrutan, hal tentang INEOS yang mendatangkan pelatih yang berbeda dan saya ingat meninggalkan tempat itu dan suasananya hebat. Suasananya hebat dan para pemain yang mereka rekrut sangat bagus dan skuadnya sedang dibangun dan dikembangkan. Legenda Manchester United, Paul Scholes tak terkejut dengan hasil imbang yang diraih timnya di markas Aston Villa, Minggu, 6 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Scholes menganggap MU memang sengaja menargetkan hasil ini. MU bertandang ke markas Villa Park dalam laga pekan ke-7 Premier League 2024-2025. Kedua tim gagal mencetak gol sepanjang 2x 45 menit. Skor imbang 0-0 menjadi hasil akhir laga ini. Hasil ini membuat MU kini tercatat tak bisa meraih kemenangan sama sekali dalam 5 laga terakhir di semua kompetisi. Dari 5 laga tersebut, 4 diantaranya berakhir imbang. Di ajang Premier League sendiri, hasil imbang di markas Aston Villa membuat MU kini tercecer di peringkat 14 klasemen. Situasi ini pun membuat posisi Erik ten Hag di kursi manajer semakin terpojok. Dalam laga ini, Aston Villa dan MU sejatinya sama-sama memiliki sejumlah peluang emas. Namun, keduanya gagal mencetak gol hingga laga usai. Scholes menilai MU memang sengaja mencari hasil imbang di Villa Park.
Ini adalah 1 poin bagi United, melawat ke stadion yang sulit dengan banyak tekanan. Saya tidak pernah merasa mereka pergi ke sana untuk mencoba dan memenangkan pertandingan. Itu lebih merupakan taktik bertahan hidup lebih dari apapun, ujar Scholes di Supersport. Tetapi dari semua yang kita katakan sebelum pertandingan, hari ini United cukup tangguh untuk dilawan, imbuhnya. Aston Villa sejatinya lebih diunggulkan meraih kemenangan. Pasalnya, tengah pekan kemarin mereka baru saja mengalahkan tim raksasa Bayern Munchen di ajang Liga Champions. Karena itu, Scholes menilai bahwa MU pantas bersyukur dengan keberhasilan membawa pulang 1 poin dari Villa Park, meski hasil ini memperpanjang rentetan tanpa kemenangan setan merah. Ada pemandangan menarik ketika Manchester United berjumpa Aston Villa, Minggu 6 Oktober 2024. Jonny Evans, bek tengah yang sudah berusia 36 tahun, terpilih sebagai Man of the Match laga tersebut. Jonny Evans bermain solid pada 2 lawan Aston Villa. Berdasarkan polling yang dilakukan di situs resmi klub, pemain 36 tahun itu terpilih sebagai Man of the Match. Evans mendapatkan 57% suara pada voting Man of the Match. Tidak ada yang salah dengan terpilihnya Evans. Namun, jika melihat komposisi pemain MU, harusnya faktor ini jadi sorotan. Sebab, pemain yang awalnya hanya diplot jadi pelapis, justru tampil paling impresif. Evans bukan pilihan utama di lini belakang MU. Dia berada di belakang De Ligt, Martinez, Lenioro, dan Maguire. Bahkan, pemain asal Irlandia Utara itu mungkin berada di belakang Lindelof dalam pilihan bek tengah. Saya masih merasa masih bisa bermain seperti biasa. Saya masih merasa punya kecepatan di kaki saya untuk mengeluarkan saya dari momen-momen buruk, ucap pemain yang pernah jadi bagian dari Leicester City tersebut. Menurut Dimitar Berbatov, harusnya membuat pemain MU lainnya malu. Sebab, dengan usia dan kondisinya sekarang, dia masih bisa jadi pemain terbaik di lapangan. Sedangkan, pemain lain kesulitan. Bruno Fernandes hampir mencetak gol saat Manchester United berjumpa Aston Villa, Minggu, 7 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Namun, secara keseluruhan, performa sang kapten bisa dibilang jauh dari kata meyakinkan. Bruno Fernandes jadi figur penting di lini tengah MU. Pemain 30 tahun itu diharapkan jadi otak serangan setan merah. Namun, yang terjadi pada awal musim 2024-2025 ini jauh dari harapan. Hingga pekan ke-7, Bruno Fernandes baru bikin 1 assist. Bahkan, dia belum mencetak 1 gol sama sekali di Premier League. Padahal, pada 7 laga itu, Bruno Fernandes selalu bermain sejak menit awal. Bruno Fernandes hanya 2 kali tidak bermain penuh yakni lawan Brighton, 79 menit, dan Tottenham, 42 menit, karena menerima kartu merah. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengaku masih belum mengetahui seberapa parah cedera yang dialami Harry Maguire dan Noussair Mazraoui di laga melawan Aston Villa, Minggu, 6 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Maguire dan Mazraoui menjadi starter dalam pertandingan melawan Aston Villa. Namun, keduanya tidak bisa melanjutkan pertandingan pada babak kedua. Erik ten Hag mengonfirmasi bahwa keduanya diganti karena mengalami masalah. Namun, ia masih belum mengetahui seberapa parah cedera yang dialami keduanya. Manchester United mencatatkan start terburuk mereka di Liga dalam 35 tahun terakhir setelah hasil imbang melawan Aston Villa, membuat mereka hanya mengoleksi 8 poin dari 7 pertandingan. Man United hanya memiliki 7 poin setelah 7 pertandingan pada bulan September 1989 dan mereka kemudian finish di urutan ke-13 di divisi utama pada musim keempat Sir Alex Ferguson di Old Trafford. Meskipun performa mereka buruk, Man United asuhan Ferguson memenangkan FA Cup pada akhir musim 1989-90. Ferguson kemudian memenangkan 13 gelar Premier League bersama Man United setelah perubahan nama liga teratas di Inggris pada tahun 1992. Bos Man United saat ini, Ten Hag, telah bertugas sejak musim panas 2022. Selain membawa Man United ke posisi ketiga di Premier League pada 2022-23 dan ke-8 musim lalu, Ten Hag sejauh ini telah memberikan 2 trofi. Tim asuhan Ten Hag memenangkan Carabao Cup pada 2023 dan kemudian FA Cup pada Mei awal tahun ini. Hasil imbang 0-0 lawan Aston Villa tidak terlalu buruk bagi Manchester United. Namun, hasil itu memperpanjang rangkaian laga tanpa kemenangan setan merah jadi 5 laga beruntun.
1 poin dari Villa Park harusnya bukan hasil yang terlalu buruk. Namun, jika hasil itu dilihat secara berangkai dengan hasil pada 4 laga sebelumnya, MU akan terlihat payah. MU tidak merasakan kemenangan pada 5 laga beruntun. Pada periode itu, MU 4 kali imbang dan sekali kalah. Laga di Villa Park diyakini berdampak pada masa depan Erik ten Hag. Sang bos, Sir Jim Ratcliffe, hadir langsung di Villa Park. Dia disebut akan melakukan evaluasi pada posisi Erik ten Hag jika hasil buruk lain didapat MU. Namun, Erik ten Hag membantah spekulasi tersebut. Pria asal Belanda itu merasa masih berada pada garis yang sama dengan Sir Jim Ratcliffe.